Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipimpin oleh Azwan. Silakan Azwan. Masuk. Siapa? Siti Muiza, Naila Fajriya, sama Amira Rahma Sauda. Kenapa? Oh, izin ya. Ya, oke. Semoga untuk pembelajaran atau pertemuan ke depan mereka sudah bisa menyesuaikan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, ada sampahkah di sekitar kalian? Tidak, sudah bersih. Lalu pakaian kalian sudah rapi? Sudah, alhamdulillah. Nah, saya mau mengingatkan bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Mutiara? Iya, betul. Kemarin itu kita sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapannya dari masa ke masa. Oke, tepuk tangan buat Mutiara. Nah, kita dipimpin oleh Presiden siapa? Ya, Presiden Soekarno. Kalau Orde Baru kita dipimpin oleh siapa? Ya, betul, Presiden Soeharto. Sedangkan pada mulai masa reformasi kita dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Oke, betul. Dari Hanif, tepuk tangan untuk Hanif. Dan pembelajaran kita. Yang pertama, ya, kelihatan dari belakang ya. Yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dari masa ke masa. Tadi dari masa awal kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Kemudian yang ketiga, nanti kalian dapat menganalisis kelemahan dan kelebihan penerapan Pancasila. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir ini yang paling penting, nanti kalian diharapkan dapat mengimplementasikan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi kemarin kan kita sudah mempelajari, nanti kalian itu diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang sosial budaya, lalu di bidang Hankam singkatan dari apa? Pelajaran yang kita gunakan itu sesuai dengan kemarin, yaitu model PBL, Problem Based Learning, di mana ada 5 sintak. Nah, sintak pertama sampai ketiga sudah kita lalui di pertemuan kemarin. Lalu yang pertemuan ini, hari ini, itu adalah melanjutkan sintak yang keempat dan kelima. Kalian melanjutkan diskusi kalian, ya, lalu mempersiapkan presentasi ke depan. Wow, kasih W, kasih O, kasih W.
Kelompok 3 silakan presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemahnya adalah KKN yang memberikan dampak negatif bagi Indonesia, khususnya di bidang politik, ekonomi, serta moneter. Selain itu, salah satu tindakan penyelewengan kekuasaan pada masa Orde Baru adalah fusi Parpol, penggabungan partai politik dalam dan masih bersifat otoriter, pelanggaran hak asasi manusia. Dan kelebihannya adalah sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses rehabilitasi, rencana pembangunan 5 tahun, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 2018 hanya 70 juta US dollar dan pada 2019 telah mencapai lebih dari 1.500. Kelemahannya adalah situasi politik dan stabil. Yang kedua adalah munculnya sistem demokrasi yang terpimpin. Yang ketiga, ideologi yang saling bertentangan. Dan yang keempat, presiden seumur hidup. Dan yang kelima dan terakhir adalah keterlibatan militer dalam politik. Lalu ada pula juga kelebihannya. Yaitu materi pembahasan Orde Baru, analisis tentang kelemahan dan kelebihannya. Kemudian kelompok 4, masakan pengalaman dalam kita melangkahkan kaki, dalam kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masa reformasi ini. Oh, kalau perbuatan ini salah, berarti saya harus berbuat seperti apa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu. Nilai Pancasila ada berapa? Ada 5. 1 nilai ketu, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, yang kelima nilai keadilan. Oke. Nah, itu adalah evaluasi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, oke. Saya punya LKPD yang harus dikerjakan. Ya.
Saya akan memberikan LKPD yang harus dikerjakan di rumah. Nanti hari apa ya? Senin ya. Hari Senin bisa dikumpulkan kembali. Oke ya? Nih silakan. Ada 15 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Ini LKPD-nya bisa dibawa ke rumah. Dikerjakan di rumah saja. Ya, silang ya. Itu sudah ada petunjuknya dan langkah-langkahnya ya. Oke, LKPD-nya silahkan. Nah, LKPD Nawir tadi tak suruh angkat, kamu malu-malu. Ya, seharusnya dapat nilai 5.400 ya. Seharusnya. Iya, nggak detek kok. Ya. Oke ya, LKPD silakan dikerjakan di rumah. Kesimpulannya adalah dari setiap masa itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan kita harus belajar dari sejarah untuk melangkah ke depan ya. Kata Bung Karno apa cah? Jas merah. Jas merah itu singkatan dari apa? Siapa yang tahu? Ya, siapa apa? Jangan lupakan sejarah. Jadi jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Karena sejarah itu menjadi tumpuan kalian untuk melangkah ke depan. Bagaimana cara kalian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, itu adalah PR kalian. Karena Pancasila sejatinya berisi 5 nilai-nilai itu adalah dasar yang harus kalian terapkan dan harus menjadi pedoman dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Oke ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya kita di pertemuan ke depan nanti kita akan membahas tentang tata negara dan pemerintahan ya. Saya harap kalian di rumah sudah berliterasi, sudah menyiapkan buku paket yang harus dibaca. Begitu ya. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, mantap ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.